Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna sa'adata kullu sa'adati tulul umri fi ta'atillahi rawah al-Khatib an Abdillahi an Abih wa qala aidan innal mayyita yu'dhihi fi qabrih ma kana yu'dhihi fi baitihi sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Bapak, para jamaah, ibu-ibu, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saja kenikmatan demi kenikmatan kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sekaligus kita mohon mudah-mudahan dilindungi, jangan sampai ada di antara kita, keluarga, anak keturunan kita yang kufur akan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita sudah faham, cuma barangkali pemahaman yang detail pasti perlu kita tambahkan apresiasinya. Paling tidak alhamdulillah, walaupun hujan, enaknya di rumah, tapi kita bisa menghadiri majelis ini, datang ke rumah Allah dengan harapan mudah-mudahan kita muliakan rumah Allah, Allah juga memuliakan rumah tangga kita. Allah muliakan rumah tangga kita. Amin. Insya ya. Bahasa Bang Fahmi bilang rumah tangga bahagia bermandi cahaya dari dunia sampai akhirat. Laki binihum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki dan lain-lain. Kemudian kita munajat di samping rumah, juga kita hadir di majelis yang amat sangat dicinta Rasulullah. Mudah-mudahan saja, lagi-lagi mudah-mudahan, kita enggak ngerti, kita enggak tahu. Ma madafat wal mu'ammalu ghaib walakas sa'ah allati anta fiha, yang udah pekerjaan kita ya, yang baik alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terhapus pahalanya, karena banyak pahala yang ada tapi terhapus dengan sikap perilaku yang kurang baik, ya Pak ya. Ada kerjaan baik, katakan catatannya bagus, tapi terhapus. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan. Adapun yang kurang-kurang, yang jelek-jelek, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, ya insyaallah. Banyak hal, namun karena pengajian kita langsung saja. Apa sekarang? Inna sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Itu ya. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalaulah tempo lalu minggu kemarin kita sudah sampai inna rizqa la yatlubul 'abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluh. Sungguh rizki menuntut kepada seseorang mimma yatlubuhu ajaluh. Dia lebih banyak ketimbang ajalnya. Ya. Rezeki kita nih dari pagi aja juga lagi-lagi ya. Maaf cakap, ya susah kita ngingetinnya.
Banyak, mudah-mudahan saja rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri lagi-lagi dengan adanya ibadah macam begini. Mimma yatlubu ajaluhu, ketimbang ajal kita. Makan sehari berapa kali? Katakan 3 kali. Belum minumnya berapa teguk. Sedangkan ajal kita, maaf ya, tapi lagi-lagi kadang-kadang kita lupa tentang itu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita sampai inna sa'adah kullu sa'adah tulul umr fi ta'atillah. Rawah Al-Khatib an Abdullah an Abi. Sampai berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang disenangi oleh semua anak manusia, yang dikepengenin oleh semua kita. Siapa yang gak kepengen hidup senang? As-sa'adah ya. Ada gak yang orang kepengen susah? Gak ada kan? Rata-rata kepengen senang. Sa'adah, sa'adah, sa'adah. Sampai anak ada yang namanya Nur Sa'adah, Sa'idah ya, dan lain-lain. Kalaulah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sa'adah kullu sa'adah, sungguh kebahagiaan dari tiap-tiap seluruh kebahagiaan itu, apa diantaranya punya nilai mahal, punya nilai tinggi, tulul umri fi ta'atillah, yaitu apabila ada seseorang yang Allah berikan kenikmatan di dalam hidupnya, panjang umur. Mudah-mudahan semua panjang umur kita nih ya, mudah-mudahan panjang umur, amin ya rabbal. Tapi panjang umurnya fi ta'atillah ya, panjang umur taat kepada Allah. Kalau pakai bahasa yang ya apa, khutbah apa ceramah, tiap tarikan nafas, detik-detak jantung, dari hari ke hari, minggu ke minggu ya. Siapa sih yang gak enak makan? Pengen enak makan, sehari bisa 3 kali, nambah lagi ya. Bangun tidur kadang-kadang kalau Betawi bilang kumur belon udah nyiplak. Sembayang subuh belon ya, udah gado-gado lontong. Maaf, tapi di sini dikatakan inna sa'adah, sungguh kebahagiaan kullu sa'adah, dari tiap-tiap kebahagiaan yang menyeluruh. Apa itu? Tulul umr fi ta'atillah, yaitu panjang umur di dalam taat kepada Allah. Ya Pak ya, Pak, maaf nih, maaf lagi-lagi. Kalau ada orang hamil sampai ketentuan melahirkan ya, sampai Betawi bilang brojol, bersalin ya, mati ya. Begitu lahir, tampil di dunia masih eya-eyaan, mati. Kira-kira cakep gak? Cakep gak? Cakep. Tuh orok Masya Allah belum ada dosanya. Sorge. Gak ada maksiatnya. Sholat bolon Ustad, ngaji enggak. Ini masih orok. Masih Masya Allah nih. Ketimbang orang yang panjang umur tapi naudzubillah min dzalik. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik manusia yang apabila panjang umurnya juga baik amalannya. Itu Nabi yang bilang khairukum
Ya, banting lagi nih saya nih. Orang Betawi bilang, biar deh orangnya jelek, hitam, jengkileng, kayak pantat dangdang, pesek, pendek, gitu kan? Masya Allah. Katakan deh duit cekak, ini nggak punya, mobil nggak punya, tapi panjang umurnya, tuh orang panjang umurnya sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ibadah nggak tinggal, fi ta'atillah. Itu orang cakep, orang bahagia. Ketimbang orang yang mobilnya berjejer, rumahnya bertingkat, 7 tingkat, bla 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 bla, tapi lagi-lagi ya, ghairu ta'atillah, dia tidak taat kepada Allah. Na'udzubillah min. Kita kembali, inna sa'adah kullu sa'adah tulul umr fi ta'atillah. Sungguh kebahagiaan dari seluruh kebahagiaan itu, puncak kebahagiaan itu, tertingginya kebahagiaan itu adalah manakala ada orang yang panjang umurnya tapi di dalam taat kepada Allah. Makanya panjat doa di antaranya, Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa ta'ati rasulik. Alhamdulillah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah di dalam taat kepada undang-undang-Mu dan ikut sunnah-sunnah-Mu. Insya nih, maaf nih ya, lagi-lagi maaf, terlalu banyak deh. Orang-orang dulu tuh rata-rata panjang umurnya Pak, cukup amalannya baik-baik ya. Lagi-lagi mudah-mudahan kita semua panjang umur fi ta'atillah. Itu kemarin sudah ya. Inna sa'adah kullu sa'adah tulul umr fi ta'atillah. Sungguh kebahagiaan, puncaknya dari setiap kebahagiaan itu adalah apabila panjang umur di dalam taat kepada Allah. Bukan panjang umur banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak bininya, banyak anaknya, banyak, tapi fi ta'atillah ya. Yang sekarang adalah gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'dhihi fi qabrihi ma kana yu'dhihi fi baitihi. Artinya di sini adalah innal mayyita, sungguh mayit itu, lagi-lagi mayit itu orang yang udah meninggal, yang udah dikubur, apa yang udah lama atau yang baru kemarin ya, yu'dhihi fi qabrih, nasibnya jelek, dapat siksa di alam kuburnya. Siksa di alam kubur itu namanya siksa kubur ya Pak, siksa kubur. Maka na yu'dhihi fi baitihi, sama saja seperti orang yang disiksa, menderita di rumahnya, atau kalau ada kemaksiatan di rumahnya. Jadi kalau ada orang tinggal di dalam rumah di kampung nih ya, enggak selamanya yang namanya gedongan, yang punya rumah gedong bertingkat, mobil berjejer senang, hatinya tuh bahagia. Tidak selamanya orang miskin yang nggak punya mobil, umpame kate, sempit rumahnya sekotak gretan, lantas hatinya susah juga, belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi biasanya secara umum yang banyak rumahnya, orang yang senang, yang sempit rumahnya, ya kurang senangnya.
Disitulah diperumpamakan alam kubur. Ya. Innal mayyita, sungguh mayit itu yu'zihi, menderita fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi namanya orang mati. Mati di dalam bahasa kita adalah perpisahan jasad dan ruh. Ya, Pak, Bu, mati itu adalah apabila ruh berpisah dengan jasad. Orang mati, jasad dikuburkan, ya, tapi ruh nggak bisa mati. Cuma ruh berpindah dari alam dunia yang dibungkus dengan fisik atau tubuh anak manusia, berpindah ke alam arwah, alam kubur. Jadi pindah saja. Ya. Oleh karena itu disebutkan bukan mati tapi meninggal dunia, meninggalkan dunia. Orang mati itu meninggalkan dunia menuju alam kubur. Ruh itu berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Di alam kubur ada kehidupan. Maaf ngomong, kita yang ngaji begini, jangan sembarangan kalau masuk area pemakaman. Bukan area pemakaman itu adalah tempat kuburnya orang mati. Ya. Apalagi maaf cakap, sampai dahsyat dia punya ancaman kalau ada orang yang kencing di alam kubur. Ada orang nganterin jenazah di pemakaman, yang lain pada nungguin sambil baca apa, doa. Ada jamaah yang habis nganterin pakai duduk di tumpukan kuburan, disangkanya itu kuburan orang mati, nggak taunya itu kuburan, masya Allah. Ya, sama dibakar tubuhnya itu, cuma nggak merasa rohnya dia sekarang ini. Orang yang apabila dudukin kuburan, maaf cakap, ya sudahlah, orang yang kehilangan cita rasa bahwa alam ini adalah sama dengan alam dunia, ada balasan-balasannya. Deh. Innal mayyita yu'zihi fi qabrihi, sungguh mayit itu adalah menderita atau disiksa di dalam kuburnya. Maka na yu'zihi fi baiti, kalau pula ada orang yang memancing derita di rumahnya. Maaf ngomong, mudah-mudahan kita punya anak cucu orang-orang yang soleh semuanya. Amin. Ya, kalau kita meninggal mudah-mudahan lagi-lagi anak cucu kita orang yang soleh. Macam begini sekarang nih. Saya nggak sebut namanya, kita yang kumpul di sini. Kalau adiknya babe kita yang udah meninggal di alam barzakh, di alam kubur, maaf, senyum dia. Senyum. Senang, ada cita rasa. Hidup di alam barzakh, bukan mati sampai tidak. Oleh karenanya orang yang berhasil adalah dalam satu sisi, kalau punya anak, anaknya soleh. Masya Allah, kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Tempo lalu sudah saya sampaikan, lagi-lagi ada orang lagi diseksa di alam kuburnya, lagi digabungin. Maaf nih, Hikmatut Tashri kitabnya, bukan cerita bohong-bohongan di pinggir jalan. Ya, ada orang lagi disiksa di pemakaman, di alam barzakh karena memang dosa. Tapi orang tersebut lagi-lagi maaf cakap, kita ulang supaya kita ada apresiasi. Sebelum dia meninggal, apa yang dulu pernah dia nggak sembahyang, dia nggak ngaji, nggak macam-macam,
Dia mesen sama tetangganya, pengurus masjid, PRT, PRW, Pak RW tolong ya, nanti kalau saya mati, saya punya anak nih masih kecil, saya titipin deh sama Pak RW deh, umpame nih, tolong nanti kalau udah saya meninggal, tolong ajarin anak saya, ajarin ngaji, saya nggak bisa ngaji gini-gini. Meninggal tuh anak, amanah kepada Pak RT, Pak RW atau tetangga-tetangganya, diserahkan tuh anak. Ayahnya dia dapat siksa alam kubur, tapi anaknya yang dititipkan kepada Pak RT dididik. Nah, yuk sayang kita ngaji. Itu anak ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebelum baca Iqra, sebelum baca Yasin, sebelum baca bla 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 bla, apalagi kalau udah baru baca Bismillahirrahmanirrahim, ayah yang sedang disiksa di alam kubur, dalam cerita itu dikatakan sedang dipukul, dipentung, kata orang Betawi bilang. Itu alat pentung terlempar, deng, gitu lah. Ya, kalau pakai orang Betawi dulu bilang, golok di tangan, tahu-tahu lepas begitu aja, kena pentelan, terlempar. Malaikat tanya, ada apa ya Rob? Bukankah kau perintahkan untuk menyiksa orang dalam kubur ini? Iya. Memang enaknya kita seksa terus di dalam kubur. Tapi waktu dia sebelum meninggal, dia titipin anaknya ya dengan amanat supaya diajarin agama, ajarin ngaji. Nih anak sekarang baca Bismillahirrahmanirrahim, disebut namaku pengasih lagi penyayang. Anaknya nyebut ya, aku pengasih lagi penyayang, nggak tege katanya. Selama anaknya ngaji, ya bebaskan orang tuanya dari. Masya Allah kan. Awas lagi-lagi yang namanya kita punya anak, jangan sampai kehilangan arah, supaya dia menjadi satu penolong kita kebahagiaan dunia akhirat. Insya Allah semua kita ini yang ada ya, Allah manjakan kedua orang tua kita ya, Allah manjakan, Allah tambahkan. Karena terus terang saja, apa yang ada di tubuh kita ini adalah milik orang tua. Oh, pakai ngomong langsung, spermatozoa, maaf, air susu, maaf, yang kita makan dari keringat orang tua, yang kita makan olahan orang tua di dapur. Apa yang kita makan jadi tubuh sekarang ini adalah hasil karya kerja orang tua kita. Sekarang kita, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki lahir batin, kita beramal begini, berpulanglah kepada orang-orang yang berjasa itu. Masya Allah kan. Jadi innal mayyita yu'dhi fi qabrih maka yu'dhi fi baiti. Ya. Sungguh mayit itu disiksa, dapat derita di dalam kuburnya sebagaimana siksa dan derita fi baitihi, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung karena derita kiriman dari anaknya yang ahli maksiat, karena mak bapaknya nggak ngajarin ngaji, mak bapaknya nggak nuntut dan lain-lain, tuh anak berbuat maksiat secara kausalita, sebab dan akibat. Sebab anak maksiat, bapaknya nggak ngajarin, anak maksiat, bapak juga dapat siksa dosa ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita la yu'adzibu bi bukai ahlihi alaihi. Ya. Innal mayyita, sungguh mayit itu. Lagi-lagi jenazah nih. Ya. Innal mayyita, sungguh mayit atau orang yang mati, la yu'adzibu, dia disiksa, menderita. Kenapa?
bibukai ahlihi alaih, karena tangisan dari keluarganya. Ma, bapak kenapa mati duluan, gitu ya. Anak tuh macam-macam sampai banting kaki. Kalau orang zaman jahiliyah disebutkan itu. Ya, jangan sampai seperti orang jahiliyah nih, kalau ada keluarga meninggal nih begini nih Pak. Nih baju kita nih, perempuan pakai disobekin itu. Ya, kepala pakai dijedotin, bapak. Nah, jangan seperti itu katanya. Masya Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa. Jadi jenazah orang tua yang meninggal disiksa di dalam kuburnya disebabkan bibukai ahlihi, karena tangisan ya dari keluarga yang tinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Terus apa lagi? Apaan? Coba baca, Cik. Apaan? Panjang. Inna ahadakum yujtama'u, gitu. Yujtama'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakun mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsullahu ilaihi malakan wa la yu'maru bi arba'i kalimat wa yuqalu lahu uktub al ilmahu wa rizqahu wa ajaluhu wa syaqiyyun au sa'idun ila akhiril hadis. Panjang. Jadi di antaranya hadis ini dikatakan inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi, sungguh ya salah seorang dari kalian ini ya yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'in, ya, dibentuk. Ini maaf nih ya Pak, sebelum kita lahir proses. Waduh, kalau saya panjang, maaf ya Pak ya. Nggak enak ngomongnya. Ada doa tidur bareng. Doa tidur bareng. Apa Bang Beli tidur bareng? Koitus ya, jima. Doa jima apa? Hah? Apa? Hah? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaq. Ya Allah, lindungi permainan ini, bercanda ini, hubungan mesra ini dari campur tangan setan. Lagi-lagi ini agak kelihatannya nggak enak ngomongnya, tapi sangat-sangat penting. Jadi pergaulan suami istri, koitus, hubungan mesra, itu minta perlindungan kepada Allah, apalagi yang lainnya. Kenapa? Ya, kalau nggak perlindungan, setan ikut bareng Salome, nah lo. Oleh karenanya orang-orang dulu kalau ada anak-anak bandel, anak-anak bengal, anak-anak nggak susah ngaji, susah ke masjid, susah ibadah, emang anak setan. Karena memang waktu hubungan mesra emak bapaknya tidak membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah, hubungan mesra ini lindungi dari campur tangan setan. Dan apabila hubungan mesra ini menghasilkan anak, jangan sampai anak juga kesetanan. Bahasanya itu. Berat Bapak nih ngomong begini, terus terang saja ini. Berat. Lagi-lagi orang yang tergoda dengan setan untuk masuk masjid saja, langkah berat masuk masjid.
Inna syaitan yajri fi jasadil insan kama yajrid dam. Sungguh setan itu berlalu lalang, setan itu mondar-mandir di tubuh anak manusia seperti aliran darah. Jadi maaf cakap, banyak orang yang dibisikin setiap dia hidup, setiap tarikan nafasnya, alah, nggak usah kesono, alah lo ngaji, alah lo, setan, bisikan setan. Jadi orang tuh males, bawanya ngantuk, bawanya ogah. Kalau giliran yang lain aja, mendingan lo kesono, mendingan lo ngobrol pinggir jalan, minggir. Maaf cakap. Jadi lagi-lagi, inna syaitan yajri fi jasadil insan kama yajrid dam. Sungguh setan itu berlalu lalang mondar-mandir di tubuh anak manusia ya seperti aliran darah. Oleh karenanya lagi-lagi ya puasa itu adalah menutup jalan jalur setan yang ada di tubuh kita. Zikir itu menutup. Orang betul bilang dipalangin deh tuh jalan setan di tubuh kita. Ya Pak ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Apa tadi? Hadisnya? Innal mayyita ya. Oh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini yang gitu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sungguh salah satu di antaranya yujma'u khalquhu, dihimpun semua penciptaan fi batni ummihi, di dalam perut ibunya arba'ina yawman, 40 hari sebagai nutfah. Maaf ya, nutfah nih sperma nanti jadi itu ada prosesnya dari darah, dari apa namanya, dari maaf sperma terus berubah jadi darah yang hidup bla 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 bla, terus jadi berproses dia sampai kata orang Betawi bilang tuh perut orang yang hamil dari nggak kelihatan sampai ya kelihatan bulat, berproses fi batni ummihi ya arba'ina yauman nutfah, 40 hari nutfah, thumma yakun alaqah, kemudian jadi alaqah darah yang begini, thumma yakun mudghah, terus berproses, thumma yub'atsullahu ilaihi malakan, kemudian dikirimkanlah malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat ya, diperintahkan dengan 4 kalimat sambil ditiup oleh malaikat. Jadi di alam kubur sendiri itu sudah ada proses. Malaikat datang kepada calon anak manusia yang belum lahir, uktub ilmahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun am sa'id. Masih di alam rahim saja ya, catat malaikat, tentuin nih tentang apa? Ilmahu, nih orang bakal pinter apa enggak nih ilmunya, maaf ya. Warizqahu, tentang rezekinya banyak apa dikit. Wa ajalahu, juga ajalnya panjang apa pendek. Saqiyun am sa'id, di dalam kehidupannya bahagia atau menderita. Kalau orang yang mengerti tentang proses ini lagi-lagi maaf ya Pak, orang bilang ya elah pakai nuju bulanin, ya elah pakai ikan hamil aja. Masya Allah, proses di dalam spermatozoa dilempar saja sudah ada perlindungan dari syaitan. Apatah lagi kalau memang jadi hamil, nih Masya Allah nih mulai hamil,
Itu seorang ibu harus biasakan dengan ibadah kepada Allah. Apakah zikir, baca Quran, apakah dia harus selalu sholat. Karena apa? Apa yang dikerjakan oleh lingkungan, ibunya, bapaknya, ini anak nyambung ya. Sampai-sampai di alam itu nanti ini anak amsa'idun, apakah dia orang bahagia atau sebaliknya. Hanya orang-orang yang tidak ngaji saja lah, ketentuan Allah gimana nanti aja. Bukan bagaimana nanti, sekarang mau apa? Ma madafat, apa yang udah lewat udah. Wal mu'ammalu ghaib, apa yang akan datang ghaib. Apa ghaib? Kita nggak tahu. Maaf Pak, maaf lagi-lagi. Siapa yang tahu kita bakal mati kapan? Wal mu'ammal ghaib, kita bakal mati nanti kapan? Kita nggak tahu. Maaf ngomong lagi-lagi. Apa husnul khotimah atau sebaliknya? Wala kasa'ah allati anta fiha. Sekarang giliran itu dimanfaatkan. Bila perlu yang sekarang ini kita ngaji macam-macam, pakai minta Allahumma akrimna bihusnil khatimah. Ya Allah, muliakan aku nanti mati husnul. Padahal kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi wala kasa'ah, hari ini milikmu. Apalah, bentuklah, mintalah apa yang kau inginkan. Kita nggak tahu nanti bakal mati husnul khatimah atau tidak. Kita nggak tahu lagi ngaji atau gimana. Kita nggak tahu dah. Tapi minta sekarang, wala kasa'ah allati anta fiha, hidupmu hari ini mau apa? Mintalah kepada Allah. Ini yang kadang-kadang kita gimana nanti aja lah, yang penting yang tidak, sekarang tentukan mau apa. Kalau Anda mau bahagia, apa alamat bahagianya? Angkat tangan setinggi-tingginya, mintalah kepada Allah. Sampai sebelum akhirat aja kita udah minta. Sekarang Rabbana atina fid dunya, minta dunia hasanah. Kita nggak tahu nanti akhirat, tapi tetap kita minta. Wa fil akhirati, coba. Jadi orang yang punya keilmuan macam-macam begini, dia hidupnya terus Pak, semangat terus. Nggak ada yang namanya malas-malasan. Mau jadi apa? Maaf, siapa sih yang nggak punya anak pinter? Semuanya mau. Masa sih anak pinter nggak sekolah, semuanya mau disekolahin? Masa sih tuh anak sekolah nggak pakai bayaran? Cari bayarannya. Dari mana sih itu bayaran? Pakai duit, cari itu duit. Malang melintang. Jadi orang tua untuk anaknya akan datang saja. Sekarang sudah ini. Begitu juga akhirat. Apa yang nanti di akhirat sekarang kita juangkan. Urusan nanti sih nanti aja. Yang maaf cakap. Masya Allah kan, wa man lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Apa lagi? Apa? Barusan sampai mana? Fibut. Apa? Summa yurfa'u. Tunggu dulu kakak. Apa? Apaan? Bacanya? Enggak disebutkan aja, Pak. Summa yurfa'u. Itu. Mana? Gak ada supaya yurfa di situ. Yub'atsu. Mana yunfakhu fihi ruh, kemudian
Jadi setelah ditentukan ajalnya nanti jadi orang apa, tsumma yunfakhu fihi ruh, baru janin yang ada di dalam perut itu, maaf, malaikat tiup. Nah, tadinya perut yang hamil nggak ada geraknya, dikasihlah kehidupan, ya, yunfakhu fihi ruh, dihembuskan nafas, ada kehidupan, baru bergerak tuh anak. Ya Allah, ibu kalau udah hamil bergerak tuh anak. Tadinya sih enggak Pak, enggak ada kehidupan. Mulailah yunfakhu fihi ruh. Fa innar rajula, maka sesungguhnya laki-laki maupun perempuan, minkum, di antara kalian, la ya'malu bi amalin ahli jannah, dia akan berbuat dengan amalan-amalan ahli surga, hatta la yakun, sehingga dia tidak berada bainahu wa bainahu illa dhira, antara dia dengan kelakuannya illa dhira, sejengkal saja. Maaf cakap ya Pak, kalau kita ditentuin bakal masuk sorga, maka antara kita dengan amalan sorga sejengkal dekat. Nih kayak begini, dekat hati perasaan masjid, karena memang mulia, Allah muliakan dia. Biar dekat sama masjid tapi jauh. Illa zira'. Coba ya. Wa yuqalu lahu apa? Apa Andre? Fa innar rajula minkum, maka sesungguhnya laki-laki maupun perempuan di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia mengamalkan amalan-amalan ahli surga, hatta, sampai dia la yakunu bainahu wa bainahu illa dhira, di antara dirinya dengan surga itu sejengkalnya. Perasaan dekat, kayak kita ini mau masuk surga ini perasaan dekat, kita mau masuk masjid perasaan dekat, gitu loh. Biar jauh tapi dideketin hati. Orang kalau udah dijagoin masuk surga, perasaan hatinya jauh lagi ke masjidnya, beribadahnya banyak. Ini maaf cakap, ini bahasa hadis kelihatannya. Ya, fa innar rajula minkum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguh di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli surga, hatta la yakun bainahu wa bainahu illa dhira, sampailah ya ahli surga itu, orang yang menentukan masuk surga itu, antara dirinya dengan masuk surga itu illa dhira, hanya tinggal sejengkal saja. Ya, dekat ame surga, calon surga. Kalau orang yang ahli surga jauh, amalannya amalan-amalan neraka, perasaan udah jauh aja. Tapi kalau amalan surga illa dhira, fayasbiqu alaihi alkitab, maka didahulukan alkitab, fayamalu bi amali ahlinna. Ada lagi orang yang apabila amalannya itu amalan yang baik-baik, tapi memang sudah catatan yang tidak baik, maka fayamalu bi amali ahlin nar, maka dia beramal ahli neraka. Ya mudah-mudahan Allah tentukan semua ya Pak ya, kita semua istiqamah insya. Ya biarin dikit, nggak banyak-banyak, asal istiqomah. Ya kita nggak tahu, biar dikit amalan kita kesandung dompet, matinya dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Maaf, banyak orang sehat mati mendadak. Masya Allah kan walau. Wa innar rajula, sungguh ada laki-laki ya'malu bi amali ahli nar, dia beramal ahli nar terus amal, hatta ma yakun bainahu wa bainahu illa dhira, sampai-sampai keadaan lahiriahnya tuh laki-laki yang cinta bener maksiat, ya selalu maksiat lagi, seolah-olah
tinggal sejengkal antara dia dengan neraka. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, maka Allah tentukan dia dengan ketentuan, masya Allah kan, fayamalu bi'amali ahlil jannah. Tapi kok tiba-tiba orang itu bisa berubah gitu loh. Padahal dari dulu nggak pernah ngaji, dari dulu bawaannya, tapi kok bisa begitu? Inilah yang namanya taufik. Apa itu taufik? Apa? Pak, taufik itu adalah khalqul qudrah ala ta'ah. Maaf ya, ada orang namanya Muhammad Taufik. Apa artinya taufik? Dia nggak tahu. Jangan. Taufik itu adalah khalqul qudrah, Allah ciptakan kepada makhluk ala ta'ah, untuk berbuat taat. Jadi kalau ada orang yang diberikan taufik, orang itu memiliki kekuatan untuk berbuat taat. Macam kita, alhamdulillah Allah berikan langkah ringan, ada tenaga, tinggalin rumah sebentar, masuk ke rumah Allah. Ini pakai taufik, khalqul qudrah ala ta'ah. Kita ngaji pakai taufik namanya. Adapun hidayah, walaupun datang ke pengajian, tapi maaf, di pengajian maaf cakap, nggak masuk. Di sininya blank, nggak dapat hidayah. Oleh karenanya permohonan itu antara taufik dan hidayah berendeng. Bukan cuma sembayang aja, tapi pakai ilmunya juga. Bener taufik. Allah kasih kemampuan gede sembayang, tapi sembayangnya maaf gak pakai keilmuan. Salatnya fawailul lil musallin, sujudnya sujud-sujudan, wudunya wuduk-wuduan. Ada kekuatan taat, tapi tidak ada keilmuan, tidak ada hidayah. Disitulah makanya kita, ya Allah berikanlah aku, anakku, cucuku taufik dan hidayah, taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah, taufik khalqul qudrah ala ta'ah, kemampuan untuk taat, al-hidayah tapi dalam tuntunan keilmuan, Al-Quran dan al-hadis, hidayah. Ya, makanya ngaji ini penting nih Pak. Pokoknya sih kita sih ke masjid-masjid aja, kita sembahyang juga, ngaji ya nggak. Saya dongkrong di sebelah sana setiap Jumatan, tuh pojokan. Saya lihat masih banyak orang-orang yang depan saya ini, maaf cakap. Kesian, ya Allah gue kenal dia. Sujudnya kelihatan Pak. Bayang sunat. Saya lagi zikiran, bayang sunat. Rukuknya, sembayangan. Nah inilah. Ada taufik dia kekuatan ibadah, tapi hidayah nggak ada. Makanya kita minta, Allahumma ya Allah berikanlah kepada kami taufik dan hidayah. Taufik kekuatan beribadah, hidayah ada tuntunan keilmuan dari ulama. Ya, laulal ulama ma'ruftu. Kalaulah tidak ada ulama, tidak kenal Nabi. Kalau sudah tidak kenal Nabi, hadis macam begini, maaf tidak nyunah. Gak ngerti Quran, gak ngerti hadis kalau gak dekat ulama. Ya, laulal ulama ma'ruf. Panjang. Barangkali sampai sini. Apa lagi? Inna syaitan gal wa'azidak ya Rab la abrah. Itu ya. Udah minggu besok, silakan yang mau bertanya apa silakan. Bebas mau nanya apa? Apaan? Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi-lagi kita minta, kita, bini kita, keluarga kita, anak cucu kita, Allah berikan taufik dan hidayah.
Insyaallah mati kita mati husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tambahin dikit karena memang penting lagi. Nanti kalau kita baca penutup doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, maaf ya, bayangin wajah ibu kita, bayangin nyak kita, bayangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. Kau perintahkan kepada kami untuk munajat, berdoa dan meminta. Kau pula ya Allah yang berjanji untuk mengijabah, menerima dan mengabulkan. Istajib du'aana, hassil magasidana wa murada auladina kullu. Wa hassil ya Allah magasidal mujahidin fi kulli makan wa zaman. Yassir umurana wa umural muslimina amma. Allahumma ya Allah ahlikil kafarata wal munafiqin wal zalimin wal mufsidin. Dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, wa qina syarra ma qadait, wa qina wasrif anna syarra ma qadait. Bareng-bareng Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Abdul Bagutu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa tuh? Dicoret. Oh.